Diberkati oleh Tuhan, Shalom. Kita telah memasuki minggu Advent yang kedua. Sebagai minggu untuk memberi makna terhadap peristiwa kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Dalam rangka pembaharuan kehidupan dunia, karena itu minggu Advent adalah kesempatan terjadinya proses pembaharuan yang dikerjakan Roh Kudus dalam hidup setiap orang secara pribadi, keluarga, dan untuk seluruh umat manusia. Dalam pembaharuan hidup, manusia takut akan Allah. Oleh sebab itu, marilah kita siapkan hati dan hidup kita untuk memasuki persekutuan ibadah dengan Tuhan. Saya jemput jemaat bangkit berdiri dan kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani nomor 14 ayat 1 dan 2. Kesukaan yang ceria dan kata-kata seterusnya. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan kita beribadah. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dunia, menyertai jemaat sekalian. Dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa dan Anak dan Roh Kudus, apakah yang kamu pikirkan untuk dilakukan dalam minggu Advent yang kedua ini? Kami mohon, ya Tuhan, bahari hidup kami. Jemaat Tuhan masih dalam keadaan berdiri. Nats pembimbing untuk kita pada minggu Advent yang kedua ini terdapat dalam kitab Yehezkel pasal 36 ayat 26 yang berbunyi, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani 21,
pada baitnya yang pertama dan baitnya yang kedua. Ku nantikan betapa dan kata-kata seterusnya. Ku nanti Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita, dan hendaknya setiap orang mengaku dosanya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, padamu ku angkat jiwa, padamu Semua orang yang menanti-nantikan Tuhan tidak akan mendapat malu, sebab yang mendapat malu ialah mereka yang hidup dalam kegelapan dan berkhianat terhadap kebaikan Allah dalam hidupnya. Iya Tuhan, dan melakukan perbuatan-perbuatan kegelapan, perbuatan dan tindakan hidup kami merupakan ketidakadilan dan ketidakbenaran. Ya Tuhan, ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu kepada umat-Mu, sebab kami mengaku kami sudah berdosa kepadamu. Ya Tuhan, janganlah mengingat akan segala dosa dan pelanggaran kami, tetapi ingatlah akan kasih setia-Mu karena kebaikan-Mu dalam Kristus Yesus, Juru Selamat kami. Ampunilah dan terimalah kami sebagai anak-anak-Mu. Dengarkanlah permohonan kami, ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami memohon. Amin. Nyanyian Rohani 21 pada bait yang ketiga. Setelah kita mengaku dosa-dosa kita, ada berita keampunan bagi kita. Kami sebagai hamba Yesus Kristus mengabarkan kepada setiap orang yang mengaku dosanya sungguh-sungguh akan pengampunan dosa yang terdapat di dalam Mazmur pasal 25 ayat 8 sampai 10a berkata, Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum
dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Nyanyian rohani 21 pada baitnya yang keempat. Kita akan bersama-sama membaca petunjuk hidup haru yang terdapat di dalam Kitab Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Jemaat Tuhan membuka Alkitab, Kitab Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Kita membaca secara bersama-sama petunjuk hidup baru bagi kita di Minggu Advent yang kedua ini. Kalau jemaat Tuhan telah menemukan bagian ini, mari kita baca secara bersama-sama. Perikop persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang benar kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah tetapi berubahlah oleh pembaharuan dirimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani 84 pada bait yang keempat. Atas nama jemaat, kami mempersilakan solo dari seorang ibu dari Week 3 untuk mempersembahkan pujian yang telah disiapkan.
Terima kasih atas pujiannya, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan ada dalam pemberitaan firman Tuhan. Untuk itu pembacaan bagi kita di Minggu Advent yang kedua ini terdapat dalam Alkitab Perjanjian Lama, Kitab Yesaya pasal 11 ayat 1 berakhir pada ayatnya yang ke-10. Kitab Yesaya pasal 11 ayat 1 berakhir pada ayatnya yang ke-10. Jika jemaat Tuhan telah menemukan bagian ini, sebelum kita membaca, tapi juga kita ada dalam renungan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Syukur kami kembali menaikkan kehadirat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk anugerah terindah yang Kau berikan di dalam kehidupan kami. Terlebih khusus di hari ini, terima kasih Tuhan karena Engkau masih memberi kami kesempatan untuk dapat mengikuti ibadah pada Minggu Advent yang kedua ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, di hadapan kami telah membuka bagian kebenaran firman Tuhan. Sebelum kami membaca, tapi juga kami ada dalam renungan, kami mohon Tuhan, mari berkati setiap kami, beri kami hikmat, beri kami akal budi pengetahuan yang berasal daripada-Mu, agar bagian ini ketika kami membaca, tapi juga kami merenungkan, kami boleh dapat mengerti bagian ini, dan itu menjadi pedoman di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan Yesus, layakanlah kami, sucikanlah kami, ampuni setiap salah dan dosa kami, dan kami telah siap untuk membaca, tapi juga merenungkan bagian ini di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terpujilah Engkau, Kristus, selama-lamanya. Haleluya, amin. Bagian pembacaan kita di minggu pagi ini, Minggu Advent yang kedua, yaitu Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai berakhir pada ayat yang ke-10. Jemaat Tuhan, saya membaca ayat yang ganjil dan jemaat Tuhan meresponinya dengan membaca ayatnya yang genap. Saya membaca ayat ganjil dan jemaat Tuhan membaca ayatnya yang genap. Perikop atau judul pembacaan kita, Raja Damai yang akan datang. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Ia kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tetapi ia akan menghakimi orang dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang yang tindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan keras mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Serigala akan tinggal di domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan berdiri. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusul akan bermain-main dengan yang berat-berat, dan anak yang mulai susu akan mengulurkan tangannya saat mulai meludah. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu, taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh seluruh bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Demikian bunyi pembacaan kita di minggu pagi hari ini. Pujian kepadamu ya Kristus selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Tiba saatnya kita akan memberi persembahan syukur. Untuk itu, jemaat Tuhan, kita hendak memberi persembahan syukur kepada Tuhan dengan ingat bahwa persembahan ini adalah tanda dari pembaharuan hidup kita oleh Tuhan. Karena itu kita bersyukur kepadanya. Nyanyian rohani 45 untuk mengiringi persembahan syukur kita. Yesus, Raja
Kita ada dalam doa persembahan syukur. Bersama-sama dengan doa persembahan syukur kita, ada beberapa keluarga yang membawa pengucapan syukur, tetapi juga perpuluhan. Pengucapan syukur yang pertama dari keluarga Wonkar, Merentek, Jemaat Week 3. Pengucapan syukur yang kedua dari seorang ibu karena pengasihan Tuhan sudah sembuh dari sakit. Pengucapan syukur dari keluarga Mario Vele atas terpilih sebagai Majelis Jemaat GKI Yahim. Pengucapan syukur dari keluarga Hendrik Vele atas hari perkawinan yang ke-50 tahun. Pengucapan syukur atas wisudanya cucu Marta Vele dari keluarga Hendrik Vele. Pengucapan syukur dari keluarga Bapak Deni Monim untuk acara pelantikan kepala kampung yang telah berlangsung pada 29 November 2021. Pengucapan syukur dari Bapak James Martin Vele atas penambahan setahun usia anaknya Stephen Vele yang berusia ke 1 tahun. Anak pertama yang berusia 25 tahun. Pengucapan syukur dari keluarga HM Pui. Pengucapan syukur atas penambahan usia anak Arwam, anak Rodi Yugo Arwam yang ke 1 tahun. Pengucapan syukur dari keluarga Walintungkan Malonda. Pengucapan syukur dari keluarga Bapak Agus Nomensen Pangkali atas ulang tahun anaknya Valentino Pangkali yang ke-16 tahun. Pengucapan syukur dari keluarga pendeta Peter Vele atas penambahan usia anak terkasih Dahlia Christine Vele yang ke-21 tahun. Pengucapan syukur dari Sulfi Vele Taime atas ulang tahunnya. Pengucapan syukur dari keluarga Samuel Vele atas penambahan usia anaknya yang ke-5 tahun. Dan pengucapan syukur dari keluarga yang tidak menyebutkan namanya. Dan perpuluhan dari keluarga Johan Narendra dari Week 3, perpuluhan dari beberapa keluarga yang tidak menyebutkan namanya. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Kembali lagi kami menghampiri takhta kekudusan-Mu. Kami mau bilang terima kasih banyak Tuhan atas hari ini, atas setiap berkat Tuhan yang Kau berikan di dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau bersyukur dan berterima kasih kalau kami masih diberi kesempatan untuk ada di dalam ibadah minggu pagi ini, dan juga kami masih diberi kesempatan untuk memberi tidak seperti yang Kau berikan di dalam kehidupan kami, tetapi kami mohon agar Engkau melihat setiap kami yang memberi persembahan syukur ini,
tetapi juga setiap kami yang tidak sempat memberi. Kami memberi berupa mata uang Tuhan Yesus, namun jangan Engkau melihat dari besar kecilnya, tetapi kami mohon Engkau melihat dari setiap hati-hati kami yang rela memberi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, bersama juga dengan persembahan syukur ini, ada beberapa pengucapan syukur, tetapi juga perpuluhan dari keluarga-keluarga yang telah membawanya Tuhan Yesus. Tuhan, nama-nama mereka tadi telah Hamba menyebutkan satu persatu. Engkau lebih mengetahui setiap pribadi mereka, Engkau lebih mengetahui setiap hal-hal yang mereka perlukan, mereka butuhkan di dalam kehidupan mereka, Tuhan Yesus. Untuk itu Tuhan Yesus, kami mohon Engkau berkati setiap mereka. Mari berkati setiap pekerjaan mereka, usaha mereka, atau apapun yang mereka kerjakan Tuhan Yesus. Agar dari setiap hasil-hasil itu, mereka boleh membawanya sebagai ungkapan syukur, hanya untuk menopang pelayanan-Mu di muka bumi ini, terlebih khusus jemaat GKI Yahim Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, inilah persembahan kami. Kami mohon Engkau menerima kami sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Ampuni setiap salah dan dosa kami, dan hanya kepadamu saja kami telah berdoa. Haleluya, amin. Atas nama jemaat yang hadir, memberi kesempatan kepada solo dari Ibu dari Week 3.
Terima kasih atas pujiannya, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, kita kembali melihat bagian pembacaan kita di pagi hari ini. Pembacaan kita di pagi hari ini yang terdapat di dalam Kitab Yesaya pasal 11 ayat 1 berakhir pada ayatnya yang ke-10. Di sini Sinode GKI di Tanah Papua memberikan tema pada Minggu Advent yang kedua ini dengan tema berharap akan pembaharuan Tuhan. Saya mengulangi lagi, berharap akan pembaharuan Tuhan. Onomi, Reimai, saya ada satu cerita pendek saja. Ada seorang anak kecil dan ibunya, mereka di rumah, dan ibu ini dia menyuruh anaknya untuk mengambil sesuatu, tetapi seorang anak kecil ini, dia lama sekali untuk mengambil barang yang disuruh ibunya, sehingga ibu itu, dia marah kepada anaknya. Dia marah dan seperti biasa kalau sudah marah itu pasti tidak bisa kontrol begitu kata-kata yang keluar. Dan anak kecil ini dia merespon kata-kata dari ibunya ini, dia mengatakan bahwa, mama, tidak boleh begitu ya. Kita ibadah sekolah minggu tuh, kita punya guru sekolah minggu bilang, kalau kata-kata yang seperti begitu, itu kata-kata yang tidak baik. Dan mamanya ini dia menjawab lagi bahwa, anak kecil saja mau tahu apa? Anak kecil saja mau atur-atur orang tua. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Kitab Yesaya yang menulisnya adalah Yesaya sendiri, dan pada bagian yang kita renungkan di hari ini, Yesaya dia menulis atau dia bernubuat bahwa akan ada Raja Damai yang datang. Seorang Nabi Yesaya dia bernubuat bahwa akan ada Raja Damai yang datang. Kalau kita berbicara mengenai Raja Damai, itu berarti seorang yang datang membawa damai. Sudah disebutkan bahwa ia adalah Raja Damai, otomatis dia membawa damai begitu bagi kita. Seorang Nabi Yesaya dalam tulisannya, dia menuliskan bahwa ada harapan begitu bagi orang Yahudi bahwa akan ada seorang Mesias yang datang untuk menyelamatkan orang Yahudi, dan orang Yahudi atau bangsa Yahudi ini akan menjadi contoh begitu bagi bangsa-bangsa lain. Dan di dalam tulisannya itu dia menuliskan bahwa akan ada sang Mesias, satu Raja Damai yang datang untuk membawa kabar baik ini atau menyelamatkan umat atau bangsa Yahudi dari pembuangan mereka. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, surat Kitab Yesaya dia bernubuat, itu artinya bahwa tulisan yang dia tulis itu adalah nubuat yang dia percaya bahwa itu akan terjadi di dalam Alkitab Perjanjian Baru. Dia bernubuat bahwa akan ada seorang yang datang untuk membawa damai, untuk menyelamatkan setiap umat Tuhan. Di bagian pembacaan kita di hari ini, saya membagi menjadi dua bagian, yaitu bagian pertama dari ayat 1 sampai ayat 5, dan bagian yang kedua dari ayat 6 sampai ayat 10. Bagian pertama ini, di situ Raja Damai dan karakternya. Raja Damai dan karakternya. Kalau kita berbicara mengenai Raja Damai, otomatis kita sudah tahu bahwa
Dia ini adalah seorang Raja Damai yang membawa damai. Itu artinya bahwa dia bukan datang membawa kabar yang tidak baik atau kabar yang buruk, tetapi dia datang untuk membawa kabar baik atau damai sejahtera itu untuk kita. Kalau kita berbicara mengenai karakternya, otomatis kita sudah tahu bahwa dia Raja Damai. Itu berarti kita sudah tahu bagaimana karakter dari seorang Raja Damai ini. Dia datang itu membawa damai, otomatis kita sudah tahu bahwa dia ini adalah seorang yang baik, seorang yang tidak tinggi hati, seorang yang merendahkan diri untuk membawa kabar baik itu untuk kita. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, cerita singkat yang tadi saya telah cerita di awal cerita tadi, itu menggambarkan bahwa itu adalah realita hidup yang sedang kita alami. Seorang anak kecil ini dia belum tahu banyak tentang apa itu baik dan apa itu yang tidak baik. Tetapi ketika dia mendengar cerita dari seorang kakak pengasuhnya ini, dia bisa menangkap cerita itu dan dia pulang itu menjadi bagian yang dia tidak hanya dengar, tetapi dia kasih tahu begitu kepada ibunya bahwa kata-kata yang ibunya keluarkan tadi adalah kata-kata yang tidak baik dan itu tidak boleh. Seorang anak kecil saja dia paham bagaimana harus kita mengatakan yang baik, yang benar, dan yang mana yang tidak baik. Ini seorang anak kecil, tetapi dia mengerti bagian itu. Bagaimana dengan setiap kita yang sudah mengaku percaya kepada Yesus Kristus dan bukan lagi kanak-kanak, tetapi kita sudah dewasa. Bagaimana kita mengerti bagian itu? Bagian yang telah seorang anak kecil tadi dia mengatakan kepada ibunya. Dia mengatakan bahwa ibu itu tidak baik dan itu tidak boleh. Tetapi seorang ibunya ini dia mengatakan bahwa masih kecil dan mengapa harus nasihat kepada ibunya yang sudah dewasa. Itu adalah realita hidup yang selalu dan kita alami di dalam kehidupan kita. Sadar atau tidak sadar, kita sedang menjalani kehidupan seperti demikian. Tetapi jemaat Tuhan, dari bagian pembacaan kita atau bagian kebenaran firman Tuhan kita di minggu pagi ini, minggu Advent yang kedua, mau mengingatkan saya dan juga persekutuan bahwa seorang Raja Damai itu dia akan datang dan dia membawa kabar baik untuk saya dan juga persekutuan. Untuk itulah mari setiap kehidupan kita, tindakan kita, karakter kita yang tidak mencerminkan tindakan-tindakan yang baik, mari kita tinggalkan. Anak kecil tadi saja dia paham bagaimana bisa berbicara yang baik. Dan ibunya ini menantangnya. Bagaimana respon kita untuk seperti anak kecil tadi. Kalau kita keluar dari sini, kita telah mendengarkan yang baik bahwa Raja Damai itu dia akan datang membawa kabar baik. Kita harus pulang juga, kita harus seperti demikian. Jangan setelah pulang dari sini, setelah mendengar kabar baik, kita sampai di rumah, kabar baik itu hilang dan kabar buruk yang datang bagi kita. Itu artinya bahwa kita kalah dari anak kecil yang tadi. Anak kecil yang tadi dia dengar cerita dari kakak pengasuhnya, dia menghafal dengan baik dan dia pulang ke rumah, cerita itu dia praktekkan atau dia aplikasikan itu di dalam kehidupan dia kepada seorang ibu atau ibunya yang sudah dewasa ini. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagian yang kedua yaitu dampak dari hadirnya Raja Damai bagi kita. Dampak dari hadirnya Raja Damai bagi kita.
Kalau dia adalah Raja Damai, otomatis dia juga membawa kabar yang baik. Dan pastinya kita yang menerimanya, ketika kita menerimanya dengan sungguh-sungguh, kehidupan kita juga akan seperti dia yang datang membawa kabar baik ini kepada kita. Tetapi kalau kita hanya mendengar, tetapi bagian ini kita tidak melakukannya, maka dampaknya kehidupan kita tidak akan baik-baik, atau kita tidak mencerminkan sifat, ciri khas, atau karakter dari sang pembawa kabar baik ini, atau Raja Damai ini. Untuk itu jemaat Tuhan, mari setiap kita, kalau kita mengatakan bahwa saya telah siap untuk menerima Raja Damai itu datang membawa kabar baik, mari kita menunjukkan dampak yang baik juga dari yang kita terima. Atau setiap karakter hidup kita, kita juga harus mencerminkan bagaimana tindakan kita yang mencerminkan ciri khas, sifat dari sang pembawa kabar baik ini atau Raja Damai ini untuk kita. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagian firman Tuhan ini adalah menjadi pedoman bagi setiap kita. Tetapi kalau kita hanya sebagai pembaca, pendengar, tetapi bagian ini kita tidak melakukannya, itu artinya bahwa kita belum siap untuk menerima, menanti sang pembawa kabar baik ini. Untuk itu jemaat Tuhan, mari kita berharap itu hanya kepada Tuhan, pembaruan seluruh kehidupan kita, tindakan kita, karakter kita, mari kita mencontohi dari sang pembawa kabar baik ini. Persekutuan jemaat Tuhan, kalau sebentar kita pulang, lalu bagian ini kita tidak melakukannya, itu berarti kita bukan hanya menipu diri kita sendiri, tetapi juga kita telah menipu, kita punya Tuhan yang kita nanti akan menyambut Dia sebagai sang pembawa kabar baik itu bagi kita. Untuk itu jemaat Tuhan, mari seluruh kehidupan kita, kalau kita masih saja membenci, kalau kita masih saja iri hati, kalau kita masih saja meninggikan ego kita, kita mengatakan bahwa saya bisa dan dia tidak bisa, saya mengatakan bahwa saya lebih mampu dan dia tidak mampu, mari kita seperti dia yang membawa kabar baik ini, dia rela begitu merendahkan dirinya untuk datang kepada setiap kita yang telah berdosa ini. Tetapi dia rela datang untuk mengampuni setiap dosa-dosa kita. Untuk itu mari kita pulang, tetapi juga kita mengingat bagian ini, dan bagian ini boleh menjadi pedoman di dalam seluruh kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan berdiri dan kita akan mengaku iman kepercayaan kita. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan di segala tempat, kita mengaku kepercayaan kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak Dia yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Tuhan Yesus Kristus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang bersama untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Nyanyian rohani 183 pasti akan digenapkan dan kata-kata seterusnya.
ada di dalam doa syafaat. Untuk itu, mari kita berdoa bersama-sama. Doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya, dan doa itu kita ucapkan secara bersama-sama. Doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat, dan Tuhan yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan, kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani. Minta maaf, nyanyian Kidung Jemaat 424. Kita nyanyikan bait pertama dan kedua dalam keadaan duduk, dan baitnya yang ketiga, jemaat Tuhan dipersilakan berdiri.
jemaat Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Dan Ia, Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahtera-Nya terus-menerus dalam segala hal kepada kamu. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita memberkati, membaharui dan menyertai kamu selama-lamanya. Onomi, Raymai, Shalom. Ya. Demikian ibadah kita yang telah dipimpin oleh Nona Novita Duit. Ya, beliau adalah mahasiswa PKL dari FT SK ini. Untuk itu atas nama majelis dan jemaat kami menyampaikan terima kasih kepada Ade Novita Duit, kiranya Tuhan terus memberkati dalam kehidupan hari lepas hari. Terima kasih yang sama kami juga sampaikan kepada saudara Paul Mukae yang telah mengiringi kita dengan orjen, juga kepada tim multimedia yang telah menunjang atau mendukung jalannya ibadah di pagi hari ini. Tuhan memberkati. Dan terima kasih kepada Solo dari Ibu dari Week 3, Tuhan memberkati. Sebelum kita masuk pada informasi-informasi, kami berikan waktu kepada Wakil Ketua Majelis untuk menyampaikan beberapa hal. Waktu dan tempat silakan. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, Onomi, Raymai. Iya, Bapak Ibu mohon maaf saya selalu minta waktu. Sebenarnya bisa saja saya wakilkan ke sekretaris atau yang membawa warta jemaat, tetapi saya ingin menyampaikan dengan bahasa saya sendiri. Bapak Ibu, yang pertama, kami majelis menghimbau kepada Bapak Ibu Jemaat Tuhan, warga GKI Yahim. Biasa orang Muslim kalau ada waktu yang mereka selalu membeli korban hewan sapi atau dikenal dengan Idul Adha ya. Di situ mereka menyumbang korban. Semua berlomba-lomba memberikan korban dan itu daging akan dipotong dan dibagikan kepada orang-orang yang kurang mampu. Kita juga ada seperti itu, yaitu di bulan Desember. Bapak Ibu majelis punya program yaitu diakonia. Kita yang mampu, kita yang berada, ketika bulan Desember datang, kita pasti tidak sulit. Segala sesuatu ada pada kita dan kita bisa melalui bulan itu dengan sukacita, dengan semua keberadaan kita. Tetapi bagaimana dengan mereka yang mungkin kekurangan janda, duda, yatim piatu, mereka mungkin jangankan untuk membelikan minuman kaleng, mungkin untuk makan saja mungkin susah. Jadi majelis dari tahun ke tahun hasil sidang ada program yang namanya diakonia akhir tahun. Itu kami bingkiskan mulai dari beras, tepung, minyak goreng, gula, teh, kopi dan sebagainya.
lalu kita bikin dalam satu paket. Tanggal 25 ya, tanggal 20 itu biasa kita bagi ke mereka, kita bagi ke rumah-rumah mereka dengan pemikiran bahwa itu cukup walaupun untuk 1 atau 2 kali makan. Minimal di dalam bingkisan itu ada gambaran perhatian dari jemaat. Jemaat ini jangan besar saja gedungnya, tetapi kalau tidak ada perhatian seperti itu nol. Itu sebabnya saya menghimbau, menggerakkan hati Bapak Ibu yang ingin berbagi kasih, bisa memberikan bantuan kepada jemaat melalui urusan diakonia yang akan menghimpun dan membagikan kepada itu. Kami akan membacakan Bapak Ibu punya nama-nama yang sudah memberikan sebagai bentuk motivasi kepada yang lain. Ada beberapa yang sudah memberikan bantuan, ya terima kasih yang sudah memberikan bantuan. Tuhan akan memberkati Bapak Ibu. Jadi nanti untuk bahan-bahan yang kita perlu bisa menghubungi Ibu Yorie kalau Bapak Ibu ingin memberikan bantuan. Ya, mungkin itu pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, ini sudah akhir tahun. Satu program yang sering kita lakukan yaitu diakonia, pastoral. Pastoral itu setiap tahun itu ada 4. Pastoral awal tahun, tengah tahun, kemudian nanti di Oktober ada pastoral dalam rangka perjamuan kudus sedunia, dan juga yang terakhir yaitu pastoral dalam rangka memasuki bulan Desember, yaitu pastoral terakhir. Kemarin sudah terpilih 26 majelis. Jadi majelis memutuskan Bapak Ibu yang sudah terpilih kemarin, ya, majelis yang ada ini saya bagi satu-satu habis. Kami bagi satu-satu habis sebagai mentor. Kita akan melibatkan Bapak Ibu untuk melihat bagaimana. Ya kalau yang sudah pernah jadi majelis tidak mudah ya. Tapi kalau yang belum pasti akan bingung pastoral itu seperti apa. Jadi mungkin kalau kita bagi dalam 15 kelompok, mungkin yang majelis yang terjaring ini mungkin bisa masuk dalam satu kelompok 2 atau 3 orang. Dan majelis yang lama akan menjadi mentor seperti itu ya. Kalau mentor terlalu terlalu kedinasan ya, tapi yang masih bekerja begitu, majelis aktif. Nanti hari Senin kita kumpul semua di gereja. Kumpul di gereja di sini. Nanti kita bagi kelompok. Saya sudah bagi-bagi kelompok, ada 15 kelompok. Nanti kami akan sampaikan Bapak Ibu di kelompok ini, majelis ini yang akan Bapak Ibu ikuti. Kalau kita bagi dalam 15 kelompok, itu berarti kita hanya mungkin bisa dapat 5 keluarga. 1 hari bisa selesai kalau kita mau melayani. Kalau kita bikin 5 kelompok itu lama, karena jemaat kita cukup banyak. Tapi kalau dibagi dalam 15 kelompok, kita mungkin bisa hanya mendapat 5 atau mungkin 4 keluarga. Sangat mudah. 1 hari saja mungkin bisa selesai kalau kita mau rofol. Habis. Jadi itu, sampaikan kepada teman-teman yang sudah terjaring kemarin, hari Senin jam 3, jam 15 kita di gereja sini. Waktu kita untuk melakukan pastoral itu hanya 1 minggu. Jadi tanggal 6 sampai tanggal 11, hanya 1 minggu. Jadi silakan kalau sudah dibagi kelompok kita berpencar. Lakukan tugas kita masing-masing, melayani jemaat yang sudah terjadwal dan terbagi. Mungkin itu. Kemudian Bapak Ibu yang terakhir, ini tim multimedia kita. Mereka punya seragam baru, bantuan dari Bapak Frans Manggapro. Keren ya, Tentara. Kita berikan aplaus. Ya. Ada 2 ya kalau tidak salah ya. 2 ya. Ya 1 mungkin dalam sementara jahit. Kita akan terus mensupport mereka dengan cara seperti ini. Mereka punya peralatan cukup bagus. Dan Bapak Ibu harus tahu, mereka sekarang lagi menjadi mentor untuk jemaat. Ada satu jemaat, saya lupa namanya, mereka minta untuk mereka untuk membuat hal yang sama. Ini luar biasa, jemaat kita jemaat kecil di kampung, tapi sudah menjadi jemaat yang menjadi mentor untuk jemaat-jemaat yang baru. Puji Tuhan, hal baik sudah kita mulai, dan ke depan terus, mungkin saya sudah tidak akan lagi jadi majelis, siapapun yang terpilih nanti, berilah perhatian kepada mereka. Mungkin itu perlu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Onomi, Reimai,
atau saya kembalikan? Terima kasih Pak Wakil Ketua. Ya Bapak Ibu jemaat yang kami hormati, kembali kami tegaskan bahwa sakramen perjamuan akhir tahun akan dilaksanakan pada hari Minggu depan tanggal 12 Desember tahun 2021. Jadi dalam 1 minggu ke depan majelis akan mengadakan pastoral atau kunjungan akhir tahun. Kemudian informasi berikutnya bahwa penarikan mahasiswa PKL yaitu saudara Novita Duit yang tadi memimpin ibadah kita akan dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2021. Kemudian kami akan bacakan informasi dari pengurus PAR bahwa kegiatan Anjang Kasih PAR yang direncanakan pada tanggal 5 Desember 2021 diundur pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021. Untuk itu dimohon dukungan dan partisipasi warga jemaat untuk membantu dengan bahan pokok sebagai berikut. Kepada PKB dimohon bantuannya berupa gula, susu dan sirup. Kepada PW beras, garam dan vetsin. Kepada PAM minyak goreng, bawang merah dan bawang putih. Kemudian informasi kedua dari PAR bahwa Natal PAR akan dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2021 pukul 16 atau jam 4 sore sampai selesai. Demikian informasi dari PAR. Informasi yang terakhir, informasi kehadiran. Kehadiran kita di dalam ibadah di pagi hari ini Minggu 5 Desember 2021, dewasa laki-laki 42 orang, dewasa perempuan 89, anak laki-laki 14, anak perempuan 16, jumlah keseluruhan 161 orang. Untuk itu atas nama jemaat kami menyampaikan terima kasih kepada kita semua yang boleh mengambil bagian di dalam ibadah di hari ini. Kiranya ibadah di hari ini Minggu 5 Desember 2021 akan menjadi berkat buat kita semua. Majelis Jemaat juga menyampaikan selamat memasuki Minggu Advent yang kedua. Kiranya Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu, Onomi, Daimai. Jemaat Tuhan, selamat berhari Minggu, selamat memasuki Minggu Advent yang kedua. Tuhan Yesus memberkati. Onomi, Reima,